Ustaz. Ustaz, gimana Ustaz? Pola pendidikan tanpa marah, tanpa hukuman. Apa nanti nggak membuat santri jadi keenakan Ustaz? Masya Allah. Baik, Mau jadi apa? Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. barakallahu fiik. Barakallah Ustaz. Jadi tadi kita baru makan ikan Mangut beong. mangut beong. Mangut beong itu ikan khas Magelang Ustaz, Ya. yang dimakan kepalanya. Sambil makan-makan tadi Ustadz cerita tentang pola pendidikan tanpa marah Ustadz, Masya ya. Allah. Pola pendidikan tanpa marah juga di pondok ini katanya nggak ada hukuman. Kalau ada santri yang salah, nasihati. Kalau salah lagi Ustadz, nasihati lagi. Salah lagi, nasihati terus. Nah tapi detailnya kita tanyakan langsung pada Ustadz. Ustadz, gimana Ustadz? Pola pendidikan tanpa marah, tanpa hukuman. Apa nanti nggak membuat santri jadi keenakan Ustadz? Masya Allah. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Salah satu di antara konsep dasar dalam Islam adalah kita berusaha untuk mengendalikan emosi. Marah itu sesuatu yang manusiawi. Tidak mungkin dihindari seseorang mengalami marah. Ya. Tetapi kalau marah itu kemudian tidak dikontrol, maka akan menjadi marah yang tidak pada tempatnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in mencantumkan salah satu hadis yang merupakan kaidah-kaidah agama adalah hadis la taghdab. Termasuk diantaranya itu Ustadz? Iya. Jadi jangan marah termasuk diantara prinsip-prinsip beragama. Betul. Dalam kitab Arba'in tadi Ustadz, ya? Sahih. Jadi kita sebisa mungkin untuk tidak marah. Sebisa mungkin untuk tidak marah. Begini. Sebetulnya kalau seseorang itu kemudian dia meluapkan emosinya, mungkin menyelesaikan sebuah masalah. Tapi itu bersifat parsial. Bersifat parsial. Parsial dan hanya sesaat saja. Mungkin sesuatu yang kita hindari dan tidak inginkan akan terulang lagi karena marah itu tidak efektif menyelesaikan masalah dalam jangka waktu panjang. Karenanya kalau kita dengar bagaimana keterangan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat." Nabi itu tidak pernah mendendam sama sekali, tidak pernah meluapkan emosinya sama sekali. Illa an tuntahaka hurumatullah fayantaqimullah fayantaqimulillah. Kecuali kalau batasan-batasan hukum Allah yang dilanggar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karenanya. Nah, tetapi apakah harus diluap-luapkan? Tidak harus. Jadi marahnya gimana? Ya cukup seseorang itu menampakkan kepada orang yang menjadi lawan bicaranya bahwa dia tidak suka dengan apa yang dilakukannya. Contoh, ketika ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Ya. Usamah bin Zaid itu adalah putra dari Zaid ibnu Harithah. Betul. Zaid bin Harithah adalah putra angkat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang tahu bahwa Nabi sayang kepada Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Nah, suatu ketika ada seorang wanita yang mencuri. Wanita ini kebetulan sangat terpandang di tengah-tengah suku Quraisy. Maka mereka pun merasa subhanallah, ini wanita ini kalau seandainya kemudian mencuri dan dipotong tangan akibat pencurian yang dia lakukan, tercoreng dong nama Quraisy. Maka semua orang berusaha untuk meminta agar Nabi Muhammad SAW meng-cancel hukuman potong tangan bagi wanita tersebut. Minta cancel? Minta cancel. Jadi wanita tersebut semestinya ditegakkan hukum potong tangan karena dia mencuri. Wanita itu berasal dari kabilah Makhzumiyah. Salah satu dari kabilahnya suku Quraisy yang besar. Maka semua Abu Jahal. Iya, kabilahnya Abu Jahal. Maka semua orang berpikir bagaimana caranya supaya wanita ini tidak dihukum potong tangan, di-cancel. Maka kemudian mereka bersepakat. Siapa ini kira-kira yang bisa mengajukan negosiasi kepada Nabi SAW agar potongan hukum tangan kepada wanita ini ditiadakan? Kemudian mereka bersepakat. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Usamah bin Zaid. Hibbu Rasulullah SAW. Untuk ngomong ke Nabi maksudnya? Iya, mengajukan negosiasi kepada Nabi supaya wanita tersebut tidak dipotong tangannya. Datang Usamah bin Zaid menyampaikan, Nabi begini. Nabi marah.
Maka Nabi berkata dengan begitu kerasnya kepada Usama bin Zaid, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kau ingin mengajukan syafaat untuk menggugurkan satu hukuman had di antara hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala? Wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Demi Allah, kalau seandainya yang mencuri adalah Fatimah putrinya Muhammad, aku yang akan potong tangannya. Tapi Nabi SAW meluapkan hal ini tidak harus dengan mencak-mencak, berteriak, matanya memerah misalnya, atau melotot. Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Tampakkan saja kepada orang yang sedang menjadi lawan bicara kita, bahwa itu tidak benar, itu tidak baik, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah nampak kemarahan itu. Sudah nampak kemarahan. Karena kalau seseorang itu terbiasa tersenyum, kalau seseorang itu terbiasa santun, maka ketika dia itu marah, dari raut wajahnya saja sudah terlihat. Oh, ini sedang marah, sedang berubah wajahnya. Nggak perlu di-amplify lagi. Tidak perlu. Dikeraskan lagi suaranya. Betul. Karena ungkapan kemarahan itu sesungguhnya bagian dari godaan syaitan. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat dari kejauhan ada dua orang yang sedang bertikai. Salah satu dari keduanya mengangkat suaranya, memerah wajahnya dan seterusnya sampai otot-ototnya terlihat. Maka kata Nabi SAW, demi Allah aku tahu suatu kata, suatu kalimat yang apabila diucapkan oleh orang tersebut, kemarahan yang ada padanya akan hilang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena berasal dari setan tadi. Sahih. Maka buru-buru seorang sahabat menyampaikan kepada orang tersebut. Ya akhi, kata Nabi, demikian. Oleh sebab itu di antara terapi, di antara manajemen emosi, kalau kita sedang marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau kita juga sedang marah, kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seseorang sedang marah, hendaklah dia diam. Jadi bukan justru diluapkan. Ketika marah, diam. Apa nggak jadi ngegrundel, Zat? Saya sebagai pelaku marah-marah agak nggak, tapi gini, Zat. Artinya ketika ada emosi, kan ada juga istilahnya stress release, anger management, dia harus dirilis, harus dilepas dalam bentuk misalnya, dalam bentuk yang sehat, misalnya dia pukul sandbag, misalnya dalam bentuk olahraga dia lari. Kalau menurut Ustadz dalam sudut pandang pendidik, tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW. Betul, itu sih nggak salah sih. Betul. Iya. Jadi kalau kita sedang marah, kita diam, akan hilang. Insya Allah. Jadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian diam. Kemudian kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau seseorang sedang marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Ya rubah posisinya. Ini sekarang orang malah kalau marah lagi duduk malah berdiri. malah berdiri. Dia luapkan, dia tunjukkan berdirinya sedang marah. Sih. Kalau sedang marah berdiri duduk. Masih marah juga berbaring. Sampai ada yang tanya, Ustadz kalau berbaring masih marah-marah apa guling-guling dia? Nggak harus juga, tapi insya Allah itu sudah terminimalisir. Bahkan sebagian ulama lain mengatakan kalau memang marah itu berpusat atau bersumber dari syaitan, hendaklah dia berwudu. Karena syaitan itu tercipta dari api. Dan api itu panas. Dan bisa diredakan, didinginkan dengan berwudu. Seorang ambil air wudu, kemudian dia diam, dan seterusnya. Baik, kembali kepada konsep pendidikan di pesantren kami. Itu dia. Sebentar, Zat, tadi. Masalah orang marah wudu takutnya masih ngedumel terus keran patah. Gitu. Tapi insya Allah jika memang tahapan demi tahapan tersebut dilakukan, insya Allah wudunya juga udah santai saja. Dia dari berdiri duduk dulu, duduk juga tiduran berbaring, masih grundel hatinya baru dia ambil wudhu dengan tahapan-tahapannya saja. Kalau belum apa-apa ambil wudhu, bener mandi sih jadinya guys. Jadi buar. Karena emosi. Karena ngerti sih emang anak pelaku emosi juga. Nah terus kalau dalam rangka pendidikan, Zat, anak yang nggak dihukum, anak yang nggak dimarahin, dikhawatirkan nggak ada efek jerah, nggak ada rasa takut dalam benaknya sehingga mengulang kesalahan yang sama. Gimana? Mungkin ada orang yang berpikir demikian, tapi kalau dia mencoba untuk menerapkan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, dia akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Kenapa? Karena seorang anak ketika dimarahi, apalagi dengan luapan emosi, bukan marah karena cinta, bukan marah karena sayang, cuman karena ingin meluapkan emosinya.
ingin mengungkapkan kekesalannya, Ya. maka efek jerah itu sebetulnya juga tidak sampai. Efek jerah itu tidak sampai. Dia justru akan belajar, oh begitu ya cara mengungkapkan kekecewaan. Dia akan melakukan yang sama. Ya Allah, malah jadi niru. Iya. Apalagi kita kepada anak kita, kepada anak didik kita. Jadi kami di pesantren ini berusaha. Kami tidak sempurna, kita tidak mengakui bahwa kami sempurna, tidak. Tetapi setidaknya kami merasakan betapa nikmatnya mendidik santri. Ya. Kami pernah menggunakan cara yang cukup ekstrim. Ya. Dengan kekerasan, dengan semisal itu. Tapi kemudian kami merubahnya menjadi lebih soft, lebih lebih bersahabat. Wallahi kita dapatkan bahwa kita mendapatkan efisiensi waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain kita dapatkan. Efektif pula. Sehingga santri itu ketika misalnya melanggar, dinasihati. Melanggar lagi, dinasihati lagi. Melanggar lagi, dinasihati lagi. Bahkan kalau perlu lebih lembut lagi. Oh, bukan naik eskalasinya. Kalau dia salah, nah jangan. Yang kedua, nah jangan. Gitu. Itu naik. Iya naik. Gitu. Kalau bisa justru lebih, nah kenapa kamu ulangi kembali? Kan sudah disampaikan. Oke, nice. Bikin lagi yang ketiga. Iya. Kalau bisa kita bisa misalnya buat perjanjian. Nah itu kan tidak baik. Itu dibenci oleh Allah. Iya, persuasif. Ustadz tidak mau kamu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingatkan bahwa hal tersebut terlarang, hal itu tidak baik, dapat menimbulkan efek yang negatif, dapat menzolimi orang lain, disebutkan efeknya, disebutkan ancamannya dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya tidak atau belum juga dia menghentikan perbuatannya, kita bisa bikin level berikutnya. Jadi ada hierarki nasihat. Kepada ustadz yang di atasnya lagi. Yang lebih terpandang di hadapan santri ini. Tapi tetap nasihat konteksnya. Tetap nasihat. Nasihat lagi. Enggak juga didengar lagi. Sampai ke antum. Sampai kepada kami. Iya. Dan itu dampaknya ternyata baik gitu bagi Alhamdulillah. Sampai saat ini, sejak metode ini kami lakukan, tidak pernah kemudian ada santri yang dihadirkan untuk dinasehati oleh kami. Artinya nasihat itu sudah mungkin berhenti di level keempat. Sekali, dua kali dilakukan oleh sesama santri baru naik. Nasihati keempat oleh seorang ustadz sudah selesai. Ya, Masya Allah. Ustaz, menarik banget ya ini. Apalagi untuk anak-anak kita juga di rumah Ustaz ya. Kalau begitu sama anak orang tanda kutip murid-murid sendiri, harusnya kan sama anak sendiri lebih baik ya. Tenang istriku, saya akan lebih berusaha lagi dong. Saya lagi belajar. Jadi sabar dulu, jangan ini kalau ntar dibeli yang nonton nih, siapa sih nyolok tuh sih gitu. Jadi saya sudah tahu. Ya Ustaz, terima kasih banyak arahannya Ustaz, insyaallah. Ada satu lagi. Apa Ustaz? Sebelum tutup. Salah satu yang semestinya memotivasi kita untuk tidak marah. Apa Ustaz? Surga. Kalau mau surga, jangan marah. Ada hadis itu? La taghdab falakal jannah. Oh, iya, itu hadis yang Soda Sofia hafal. Iya. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 33 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al-ghayz. Iya, yang menahan amarahnya. Iya, yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, berbuat baik, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dia berikan lebih daripada yang diperlakukan kepadanya. Iya, jadi subhanallah. Kalau kita ingat itu, buat apa marah? Belum lagi ada hadis yang menyatakan misalnya siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia juga mampu meluapkannya, di hari kiamat Allah akan panggil dia dengan panggilan kemuliaan. Kemudian dia akan dipersilahkan memilih bidadari manapun yang dia suka. Mau bidadari? Mau surga? Enggak, tapi ini berapa kali, Zat? Kalau anak menahan amarah, meskipun dia mampu, Allah akan panggil. Kalau cuma sekali, nak bisa kayak cuma sekali seumur hidup gitu. Selebihnya saya marah-marah. Berarti maksudnya harus jadi kebiasaan. Sahih, itulah pola hidup kita, itulah pedoman di dalam kehidupan kita.
Sehingga kita tidak selalu mengedepankan marah. Memang ini bukan mudah. Iya. Bukan mudah. Karenanya balasannya surga. Oh, karena iya, menantang. Iya. Menantang. Karena menantang maka balasannya pun hebat. Balasannya pun besar. Insya Allah saya mudah-mudahan dengan anak hadir di Ponpes Barakallahu Alwan ini jadi ya paling enggak terinfluence sedikit demi sedikit dari Ustadz yang bisa menahan amarah. Kita lihat di jalan apakah nanti tim saya bikin emosi, kan kita nggak tahu juga. Kadang-kadang tim di sini kadang-kadang harus belok kiri malah lurus kadang. Jadi kadang-kadang emosi jiwa, tapi mungkin harus wudu, mohon. Kita wudu ntar. Tiap rest area kita wudu. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan akhi Kevin. Insyaallah nanti lanjut lagi di part berikutnya kalau Bang Kevin main ke Alwan lagi. Dan teman-teman semua harus tahu bahwa di Alwan ini sekarang sedang buka pendaftaran saja untuk santri tahun ajaran baru, dan Bang Kevin jujur ini adalah salah satu pesantren yang Bang Kevin kagumi karena kerapihannya santri-santrinya plus santri-santri di sini meskipun tidak dipagari tidak ada yang kabur. Alhamdulillah. Masya Allah. Mau tahu lebih lengkap datang sendiri ke sini ngobrol langsung sama pimpinannya. Insya Allah. Sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?